Politik etis adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik etis disebut pula sebagai politik balas budi. Politik etis mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Politik etis disingkat menjadi PE yang mencakup dua bidang, yaitu politik dan ekonomi. Di bidang politik, para penggagas PE menyerukan untuk diterapkan kebijakan desentralisasi, sedangkan dalam bidang ekonomi diterjemahkan Ries van de Venter. Dalam tulisan yang berjudul M.R.S. Gold atau Utang Budi di majalah De Lokomotif, ia menjelaskan Belanda menjadi negara makmur karena dana yang mengalir deras dari tanah jajahan. Jadi sudah sempatasnya Belanda mengembalikannya. Ia juga mendesak dana hasil keuntungan pemerintah Den Haag dari Nusantara sejak tahun 1867 dikembalikan. Kritik mereka, terutama kritik Van de Venter, memengaruhi lahirnya politik etis. Isi politik etis. Pemerintah Belanda memiliki panggilan moral terhadap kaum pribumi Hindia Belanda yang kelak disebut Trient van de Venter, yang meliputi 1. Irigasi atau pengairan, membangun dan memperbaiki bendungan untuk petani. 2. Migrasi, mengajak rakyat bertransmigrasi untuk menyeimbangkan jumlah penduduk. 3. Edukasi, menyelenggarakan dengan memperluas bidang pendidikan. Kebijakan kolonial Van de Venter, irigasi pengairan dialirkan hanya ke tanah-tanah perkebunan swasta, bukan ke tanah-tanah pertanian rakyat. Migrasi, keluar Pulau Jawa ternyata ditujukan ke perkebunan swasta dan perkebunan milik pengusaha Belanda dan swasta asing. Edukasi diselenggarakan dua macam. Pertama, untuk anak-anak pegawai negeri, bangsawan, dan orang-orang yang tidak mampu. Kedua, untuk rakyat biasa yang hanya diberi pelajaran membaca, menulis, dan berhitung setingkat kemampuan siswa sekolah dasar. Dampak positif politik etis. 1. Munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia. 2. Terbangunnya saluran irigasi pertanian dan perkebunan. 3. Terjadinya perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi.